Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong kepolisian memperberat hukuman bagi pelaku dugaan pemerkosaan terhadap 2 orang anak di Padang, Sumatera Barat. Pemberatan pidana terhadap pelaku dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Nahar menyebut, dalam kasus ini kakek, paman, dan kakak korban malah menjadi pelaku utama. Pemberatan pidana terhadap pelaku dapat diterapkan, mengingat peran sentral pelaku yang seharusnya memberikan rasa aman kepada korban. Sebelumnya, Polresta Padang mengungkap kasus dugaan pemerkosaan terhadap 2 orang anak yang diduga dilakukan 7 orang pelaku yang merupakan anggota keluarga hingga tetangga korban. Setelah kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, kemudian untuk yang dapat kita tetapkan sebagai tersangka 3 orang, kemudian 2 orang karena anak-anak di bawah umur 12 tahun, jadi kita terapkan diversi. Kemudian 2 lagi masih dalam pengejaran, yaitu ada tetangganya dan teman dari pamannya korban. Ini berarti total ada 7 orang ya terduga pelaku ya? Ya, ada 7 orang terduga pelaku sampai saat sekarang berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kita. Belum tuntas penyidikan, Polresta Padang kembali menangani kasus serupa. Seorang pria berusia 59 tahun ditangkap karena diduga mencabuli anak di bawah umur. Dari penyidikan sementara, polisi menduga jumlah korban mencapai 14 orang anak. Yang melapor ke kita sudah 3 orang, namun berdasarkan hasil penyelidikan kita ada lebih dari belasan, ada sekitar 14 yang menjadi korbannya, namun memang dari mereka ada keluarganya yang tidak mau melaporkan, namun untuk saat sekarang sudah 3 yang datang ke Polresta Padang. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih sangat tinggi, terutama di tengah pandemi. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di tahun 2019 terdapat 6.500 lebih kasus. Jumlahnya meningkat pada tahun 2020, di mana terjadi hampir 7.000 kasus. Sedangkan di tahun 2021 hingga September tercatat 5.600 lebih kasus kekerasan seksual pada anak. Kasus kekerasan seksual pada anak harus tetap jadi prioritas. Semua pihak harus membuka mata, menyelamatkan masa depan anak Indonesia agar kasus serupa tidak terulang. Tim Liputan Kompas TV. Kasus dugaan kejahatan seksual pada anak di bawah umur kembali terjadi di Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya, 2 anak di bawah umur diduga jadi korban pemerkosaan anggota keluarga dan tetangganya. Kini, anak di bawah umur juga diduga menjadi korban pelecehan seksual. Bagaimana upaya paling maksimal melindungi anak yang rentan akan kekerasan dan eksploitasi seksual? Kita bahas bersama Kasat Reskrim Polresta Padang, Komisaris Polisi Riko Fernanda, dan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar. Selamat malam Pak Nahar, selamat malam Pak Riko. Malam, Pak. Oke, sehat semua ya. Pak Nahar, saya ke Pak Riko terlebih dahulu. Pak Riko, baru saja kemarin kita ngobrol soal ini. Ternyata hari ini kami juga mendengar lagi bahwa ada kasus lain juga terjadi di Padang. Ini menimpa pada anak-anak di bawah umur lagi. Bisakah diceritakan kasus ini yang terbaru ini, penjelasannya seperti apa? Apa yang bisa disampaikan oleh polisi? Ya, Pak. Di sini dapat kami jelaskan. Kemarin memang ada 2 laporan kepada kita. Yang pertama adalah perbuatan cabul juga terhadap anak di bawah umur. Kemudian yang kedua itu sodomi terhadap anak laki-laki yang di bawah umur juga. Jadi untuk yang sodomi korbannya lebih kurang ada 14 orang. Kemudian yang cabul ini ada sekitar 2 orang korbannya, Pak. Yang kalau yang cabul ini korbannya perempuan, namun kalau yang sodomi ini korbannya laki-laki. Oke, sebentar. Ini kan berarti kita membahas 2 kasus yang berbeda ya. Yang pertama adalah yang 2 anak yang kemarin kita bahas diperkosa oleh keluarganya sendiri. Sementara kasus yang baru saja masuk ini adalah 14 anak di bawah umur, semuanya anak laki-laki. Begitu ya Pak ya? Ya, benar, Pak. Nah, yang kasus yang kedua ini bagaimana, siapa pelakunya? Untuk pelakunya ini merupakan ada warga di daerah Kota Padang, mana yang bersangkutan ini merupakan pemilik musola, Mbak. Jadi dia ada punya musola di sana, dia bangun musola, kemudian
anak-anak tersebut bermain di luar, kemudian diajak sama dia ke dalam kamar di musola tersebut, kemudian diberikan handphone, diajak untuk bermain, kemudian anak tersebut dibuka celananya, kemudian dia melakukan perbuatan cabul terhadap anak tersebut. Begini, ini 14 anak, itu rentang waktu kejahatannya berapa lama, Pak Riko? Berdasarkan keterangan dari korban, dari bulan Oktober, Mbak. Oktober tahun ini ya? Tahun ini, Mbak. Oke, jadi 14 anak ini menjadi korban itu dalam satu rentang waktu yang sama atau hari yang berbeda-beda atau seperti apa? Hari yang berbeda-beda, Mbak. Jadi kan ada anak-anak yang bermain di dekat sana, diajaklah sama pelaku ini. Nah, bagaimana akhirnya bisa sampai laporan ini sampai masuk ke polisi? Jadi dari keluarga korban mengetahui hal tersebut, anaknya ini bermain dengan bapak itu, kemudian ditanyakan, anak mengaku bahwa dia telah ditabuli atau di. Jadi ini anak melapor ke orang tuanya ya? Iya. Oke, lalu? Ya, kemudian orang tuanya melaporkan ke Polresta Padang. Dia tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Bagaimana sampai akhirnya bisa ketemu ada 14 korban sampai sejauh ini? Ya, setelah kita selidiki, kita tanya ke saksi, ada anak-anak ini bercerita bahwa yang pernah juga adalah ini. Oke, I see. Oke. Jadi memang dari satu laporan kemudian dikembangkan polisi ketemu 14 orang korban begitu ya? Ya, ada 14 berdasarkan keterangan dari anak-anak tersebut, namun yang telah kita minta keterangan 3 orang anak. Baik, jadi pelaku cuma satu ini ya Pak ya? Pelaku cuma 1 orang ini. Oke, baik. Saya mau pindah dulu ke Pak Nahar. Pak Nahar, ini terus terang saya pribadi agak shock karena saya pribadi kemarin berbincang dengan Pak Riko, satu kasus di mana 2 anak diperkosa oleh keluarganya sendiri dan juga tetangga. Lalu ini ada satu kasus lagi di mana ada 14 anak di bawah umur yang jadi korban kekerasan seksual. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini, Pak Nahar? Iya, tentu kita prihatin ya dengan kejadian-kejadian seperti ini. Walaupun sebetulnya kita juga terus memastikan bahwa program-program dan upaya-upaya pencegahan itu sudah rutin kita lakukan. Dan tentu ketika Pak Riko kemarin sudah bicara tentang 2 anak korban, sekarang juga ditemukan ada 14 korban lagi. Tentu ini juga berkaitan dengan data yang masuk ke kami. Oke, Pak Nahar, mohon maaf tapi saya tidak terlalu bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Kita jeda sejenak terlebih dahulu saja sambil kami perbaiki hubungan komunikasi dengan Pak Nahar supaya saya bisa clear mendengar apa yang disampaikan Pak Nahar. Kita jeda sejenak, Saudara. Sapa Indonesia Malam segera kembali. Pak Nahar, bagaimana Kementerian PPPA ikut mengawal kasus ini termasuk proses-proses hukumnya, Pak? Iya, yang pertama tentu kita memandang penting tentang proses pencegahan. Tetapi kemudian pencegahan yang sudah kita lakukan tentu juga tidak bisa dipungkiri juga masih ada kasus-kasus yang muncul gitu ya, dan data yang tentu kita kawal setiap saat bisa kita update, bahkan misalnya sampai bulan Oktober angka kekerasan terhadap anak khusus di kekerasan seksual itu sudah mencapai angka 6.615. Jadi artinya bahwa angka ini di satu sisi kita sekarang masyarakat bisa melaporkan dengan mudah gitu ya melalui saluran-saluran yang ada baik di pusat maupun di daerah, tetapi yang tentu kita harus waspadai adalah bahwa kasus-kasus seperti ini harus menjadi evaluasi kita bersama. Ya. Salah satu contoh misalnya begini, di Padang, Pak Riko penyidiknya itu sudah responsif gitu ya terhadap kasus-kasus seperti ini. Lalu kemudian sistem yang ada di Padang misalnya itu langsung bergerak gitu ya, menyiapkan rumah amannya, lalu kemudian juga pendampingan oleh misalnya pendamping anak gitu ya, lalu kemudian pendampingan terhadap proses penegakan hukumnya juga jalan, lalu kemudian yang harus kita pastikan adalah kondisi anak pasca kejadian. Inilah yang saya lihat di daerah ini sudah sangat baik dan ini kita apresiasi.
sebelum kita bahas soal pasca kejadian, ini satu hal yang menarik adalah bahwa kasus yang pertama ini terjadi di lingkungan keluarga sendiri, di rumah sendiri, wilayah yang seharusnya jadi area aman untuk anak-anak. Dan yang kedua itu terjadi ada kaitannya dengan pemilik musola begitu, rumah ibadah yang kalau kita berpikir begitu ya, kita waktu dulu zaman kecil itu kan kalau main pergi TPA pengajian itu kan salah satu tempat aman lah musola itu. Nah, justru tempat-tempat seperti ini yang anak-anak seharusnya mendapat perlindungan, tapi ternyata menjadi lokasi kejahatan seksual. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini, Pak? Ya, makanya strategi yang kami gunakan misalnya untuk upaya pencegahan itu juga masuk ke ranah misalnya melalui satuan-satuan pendidikan. Nah, ini yang tentu kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu tidak bisa langsung masuk ke ranah itu ya, karena ada Kemendikbud, ada Kementerian Agama, dan ini terus dua kementerian ini juga menyempurnakan berbagai regulasinya. Kita cukup mewaspadai ini dan upaya-upaya yang dilakukan oleh dua kementerian juga kami lihat dan kami bersama menyusun regulasi yang lengkap, dan kita berharap bahwa kasus-kasus yang dilaporkan, lalu kemudian juga ruang-ruang di mana anak kemungkinan menjadi korban, seperti misalnya guru menyalahgunakan kewenangannya, lalu kemudian anak menjadi korban, lalu kemudian juga lingkungan sekolah itu kemudian kita berharap menjadi lingkungan sekolah ramah anak. Oke, tadi saya beralih ke Pak Riko. Tadi ketika jeda iklan, ternyata saya dikonfirmasi lagi oleh Pak Riko, ada kasus baru lagi. Jadi saat ini kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak yang ditangani oleh Pak Riko dan teman-teman di Padang ada 3. Selain 2 anak yang diperkosa oleh keluarganya, lalu ada 14 orang anak laki-laki yang menjadi korban kejahatan seksual. Lalu ternyata ada 1 kasus lagi. Korbannya 2 anak-anak lagi dan dilakukan oleh seorang pria yang berprofesi sebagai nelayan. Betul ya Pak Riko ya? Ya, benar, Mbak. Nah, yang ketiga ini bagaimana akhirnya bisa dilaporkan ke polisi? Ya, ini juga diketahui oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya melaporkan kejadian ini ke kantor polisi, Mbak. Oke. Kemudian kalau yang kasus pertama itu kan keluarga. Kalau kasus yang kedua adalah modusnya adalah anak-anak ini kemudian diiming-imingi bermain handphone atau uang dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kasus yang ketiga? Modusnya seperti apa? Yang ketiga, jadi nelayan ini memberikan uang kepada anak tersebut. Kemudian nelayan ini melakukan perbuatan cabul dengan cara memegang, kemudian menyuruh anak tersebut. Tapi apa hubungan antara korban dengan pelaku? Dekat rumah, ini Mbak. Jadi dekat masih satu wilayah rumahnya dekat. Oke. Jadi tempat pelaku ini melakukan kejahatannya adalah area lingkungan tempat tinggal si korban ini ya? Ya betul, orang-orang terdekat dengan korban. Oke. Aduh, saya terus terang prihatin sekali mendengarnya. Tapi Pak Nahar, begini, kalau kemudian terjadi banyak sekali kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat untuk memastikan bahwa anak-anak ini tetap terlindungi, mereka tidak mengalami trauma yang mendalam, dan penyelidikan atau penyidikan kasusnya betul-betul tertangani secara tuntas sampai ada keadilan yang diperoleh? Iya, tentu saya ingin mengingatkan satu hal ya, kalau misalnya kalau ada kejadian seperti ini, maka anak korban itu harus didampingi. Ya, anak korban untuk kasus yang pertama Pak Riko tangani itu kan bukan hanya korban ya, ada pelaku, ada saksi, itu juga harus didampingi. Karena kita bicara soal anak tentu banyak hal yang kemungkinan tadi Mbak Sophie sampaikan bahwa kita harus memastikan bahwa proses awal sampai proses akhir kepentingan terbaik anak itu harus dikawal. Ya. Jangan sampai misalnya anak sudah menjadi korban, lalu kemudian dalam prosesnya tidak lama misalnya ditanya, lalu kemudian membuat dia semakin shock, lalu kemudian bebannya bertambah.
lalu kemudian juga proses hukumnya misalnya keterangan saksi, lalu kemudian bukti-bukti yang dikumpulkan, lalu kemudian tidak didukung oleh sistem sumber, maka akan menjadi kesulitan bagi. Oke, yang pasti kami nantikan, pasti dari Kementerian P3A ini akan mengawal kasus-kasus ini. Semoga betul-betul para korban mendapatkan keadilan. Saya juga berterima kasih kepada Pak Riko dan teman-teman yang serius bekerja keras. Semoga memang betul ada keadilan yang diperoleh para korban dan kejadian-kejadian seperti ini tidak kemudian terulang lagi di wilayah Padang. Terima kasih Pak Riko, terima kasih Pak Nahar sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus Bapak-Bapak.